Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin sedikit memaparkan makalah dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya, Lailatul Karimah, NIM 4119096, dan dua rekan saya, yaitu Dian Novita, NIM 4119067, dan Ika Diah Safitri, NIM 4119035. Makalah kami membahas tentang materi peranan bank sentral dalam perekonomian. Sebelum membahas tentang peranan bank sentral dalam perekonomian, sebaiknya kita mengetahui dulu pengertian bank sentral. Bank sentral adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit, melainkan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti untuk mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja, dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral adalah bank yang bertugas melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah. Bank sentral juga ditugaskan untuk mengawasi dan memanipulasi uang yang beredar agar sesuai dengan yang diperlukan, baik untuk keperluan transaksi, berjaga-jaga, maupun untuk spekulasi, sehingga roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, bank sentral pada umumnya mempunyai dua peranan, yaitu yang pertama sebagai salah satu penguasa moneter yang berwenang melaksanakan kebijakan moneter, dan yang kedua yaitu sebagai lembaga yang ada dalam satu masyarakat atau negara. Nah, saya akan sedikit memaparkan mengenai sejarah bank sentral. Pada tahun 1965, Bank Indonesia bersama-sama dengan Bank Koperasi, Tani, dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan Bank Umum Negara dilebur menjadi satu nama, yaitu Bank Indonesia. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, BNI Unit dipisahkan menjadi Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia. Nah, sejak tahun itu sampai dengan tahun 1999, Bank Indonesia menjadi bank sentral yang merupakan lembaga negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Peranan bank sentral dalam perekonomian. Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh bangsa. Perbankan di Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. Salah satunya menjaga kestabilan moneter yang disebabkan atas kebijakannya terhadap simpanan masyarakat serta sebagai lalu lintas pembayaran. Menurut Indrio, tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memaksimumkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran pemiliknya. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi utama perbankan dalam suatu perekonomian adalah untuk memobilisasi dana masyarakat dengan secara tepat dan cepat menyalurkan dana tersebut pada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Fungsi seperti ini dapat dikatakan sebagai aliran darah bagi pengembangan perekonomian dalam peningkatan standar taraf hidup. Fungsi lainnya adalah sebagai lembaga penyedia instrumen pembayaran untuk barang dan jasa yang dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan aman. Di sini saya akan menjelaskan tentang independensi bank sentral. Konsep independensi bank sentral telah banyak dibahas sejak tahun 1950-an. Mr. Safruddin Prawira Negara, Presiden di Javanese Bank waktu itu, sudah mensinyalisir adanya gangguan terhadap independensi karena pembentukan Dewan Moneter. Tipe independensi seperti ini terbatas di negara demokratis. Pertama, independensi tujuan atau goal. Kedua, independensi dalam operasional. Dan yang ketiga, independensi manajemen. Independensi Bank Indonesia menurut Dahlan Siamat tahun 2000 meliputi yuridis,
personalia, institusi, tujuan, pelaksanaan tugas, manajemen, dan anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.